Getsemani Tarus Timur yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar memaknai arti perjamuan kudus dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus sore hari ini. Dalam tradisi jemaat mula-mula, ada satu perayaan perjamuan yang mendahului perayaan perjamuan Ekaristi atau perayaan perjamuan kudus. Perjamuan yang mendahului itu bernama perjamuan kasih atau perjamuan agape. Jika perjamuan kudus dirayakan dalam semangat mengingat pengorbanan Kristus, mengenang kematian bagi penebusan dosa dunia, maka perjamuan kasih atau perjamuan agape itu dirayakan dalam semangat kasih yang memberi diri. Semangat kasih yang memberi diri ini menjadi semangat mula-mula dalam persekutuan jemaat mula-mula. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul tentang cara hidup jemaat pertama yang kita baca dalam nas pembimbing tadi, yang menyaksikan bahwa dengan tekun dan dengan sehati mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu perayaan perjamuan kasih atau perjamuan agape. Artinya, sebelum mereka makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, mereka terlebih dahulu makan bersama-sama dengan kasih, yang seorang memperhatikan yang lain, yang mampu akan menolong yang kurang mampu, dan yang berkekurangan akan ditopang oleh mereka yang berkelebihan. Itu semangat perjamuan kasih atau perjamuan agape. Tapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini dinodai oleh nafsu keserakahan. Sejumlah orang dalam persekutuan tidak lagi melihat kekudusan perjamuan kudus sebagai perayaan untuk mengingat pengorbanan Kristus. Mereka lebih mengutamakan makan dan minum bersama dalam perjamuan agape, karena perjamuan agape itu dirayakan sebelum mereka merayakan perjamuan kudus. Fokus, perhatian, semangat mereka hanya ditujukan semata-mata pada makan dan minum dalam perjamuan agape. Yang kaya akan makan sekenyang-kenyangnya, dan yang miskin akan tetap lapar. Mereka tidak punya makanan untuk dibawa dalam perjamuan agape. Bahkan dalam perjamuan agape itu, mereka juga minum sampai mabuk. Perjamuan kasih dengan semangat kasih yang memberi diri telah memudar maknanya dalam persekutuan. Yang kaya tidak lagi memperhatikan yang miskin. Bahkan kemabukan oleh mereka dianggap wajar. Mereka mabuk baru mereka datang ke perjamuan kudus. Sehingga mereka berpesta sedemikian rupa sebelum merayakan perjamuan kudus. Mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus hanya sebatas seremonial tanpa makna. Karena mereka kekenyangan dan bahkan mereka mabuk. Itulah yang dikritik oleh Paulus dalam ayat 17, dia katakan, "Aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan." Tidak ada kesiapan diri yang layak sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk makan roti dan minum anggur bersama. Padahal Paulus bersaksi bahwa apa yang dia teruskan kepada jemaat-jemaat adalah perayaan yang dia sendiri terima dari Tuhan. Bahwa roti yang dipecahkan dalam perjamuan kudus itu melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan untuk keampunan dosa manusia. Sedangkan cawan minuman adalah meterai darah Kristus sendiri, sehingga setiap kali jemaat makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, secara tidak langsung jemaat sedang memberitakan kematian Tuhan. Dalam hal ini, alasan kematian Tuhan yaitu untuk menebus dosa
manusia. Maka perjamuan kudus yang kita rayakan 4 kali dalam setahun itu adalah perbuatan untuk mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. Karena itu hati dan pikiran kita seharusnya tidak melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota CD yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya dengan tegas dalam ayat 27 bacaan kita Paulus katakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang harus menguji diri sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum anggur. Maka persiapan perjamuan kudus seperti yang kita lakukan sekarang ini, saudara-saudari yang terkasih, itu merupakan bagian dari menguji diri kita masing-masing. Apakah saya layak untuk makan roti dan minum cawan Tuhan dalam perjamuan kudus ataukah tidak? Dalam ibadah persiapan atau yang disebut juga ibadah menguji diri, kita diingatkan bahwa kita ini lemah dan terbatas. Kita sangat mudah jatuh dalam amarah. Kita mudah jatuh dalam menghakimi sesama. Kita mudah jatuh dalam bujuk rayu si jahat. Karena itu persiapan diri seperti ini sangat penting sebelum setiap orang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab ayat 29 menulis, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dan ayat 30 menulis hukuman itu, kelemahan, sakit, bahkan meninggal. Itu hukuman Bapak Ibu. Jadi jangan kita pandang sepele. Persiapan menguji diri untuk melayakkan kita, pantaskah kita mengambil bagian makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus Tuhan. Apakah sebatas seremonial belaka, ataukah kita benar-benar memaknai bahwa ini tubuh Kristus dan ini darah Kristus yang dipecahkan dan ditumpahkan untuk mengampuni dosa saya. Mendatangkan hukuman bagi diri sendiri nyata dalam kelemahan, dalam sakit, bahkan tidak sedikit tertulis yang meninggal akibat menodai pemaknaan terhadap perjamuan kudus Tuhan. Persiapan diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan juga dimaksudkan agar setiap orang menyadari akan dosa dan kesalahannya. Jikalau ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, maka sebelum kau mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, pergilah, berdamailah terlebih dahulu dengan dia. Karena itu, persiapan yang sudah saudara lakukan hari ini, janganlah dikotori dengan rupa-rupa hawa nafsu kedagingan, apalagi kemabukan. Dan ini menjadi catatan juga bagi kita sekalian, bahwa penghormatan terhadap perjamuan kudus Tuhan dimulai dari persiapan seperti yang kita lakukan hari ini sampai nanti setelah kita selesai merayakan perjamuan kudus. Karena itu betapa tidak pantas saudara ketika selesai perjamuan kudus Anda makan dan minum di meja di depan mimbar, ambil botol anggur itu dan minum, tuang anggur dari cawan itu dan minum, makan roti itu di depan meja perjamuan. Dia harus dipersiapkan sebelum kita mengambil bagian. Setelah kita selesai, rapikan secara baik. Kalau mau makan dan minum secara demikian, minumlah di belakang. Jangan minum-minum di depan meja perjamuan, walaupun kita sudah selesai merayakan perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kalau hatimu sudah siap, kalau dirimu sudah siap, datang, penuhi undangan Tuhan untuk makan
di meja perjamuannya yang kudus. Maknai roti yang kau makan yang kecil itu. Maknai anggur yang engkau minum dalam seloki yang kecil itu. Dalam makan dan minum itu, sebenarnya kita sudah bersatu dengan Kristus. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota